Oke, jadi dari beberapa brand laptop yang sering kita review di channel ini, ada satu brand yang menurut saya selalu memberikan lebih dari harga yang kita keluarkan. Coba kalian tebak brand apa? Saya nggak tahu kalian jawab apa ya, karena saya nggak denger, tapi jawabannya adalah Lenovo. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Lenovo menurut saya selalu memberikan reputasi yang bagus di line up produk laptopnya, khususnya di line up yang high end. Contohnya seperti Lenovo Yoga Slim 7 Pro ini. Emang kalau secara desain dia nggak pernah aneh-aneh, desainnya itu simple aja kayak Yoga Slim 7 Pro yang kita pegang ini. Warnanya abu-abu gelap dan ada tulisan Yoga yang di emboss dan tulisan Lenovo kecil di bawahnya. Udah, gini aja. Dari dulu memang Lenovo ya form factornya seperti ini. Jadi memang kalau buat saya sih membosankan, tapi kalau untuk orang yang mungkin nggak terlalu sering lihat desainnya, jatuhnya ya simple dan juga elegan. Yang saya suka di Lenovo untuk line up high end-nya kayak Yoga seperti ini, mereka itu jarang banget ngasih kita jebakan. Jadi selalu ngasih kita yang terbaik, spek rata kanan yang bisa ditaruh di form factor Lenovo Yoga Slim 7 Pro ini. Kalau brand lain kadang ya SSD NVMe Gen 3 tapi speednya 2000 Mbps. Kalau Lenovo enggak, mereka selalu kasih yang terbaik. Kayak di Lenovo Yoga Slim 7 Pro yang kita review ini, SSD-nya udah dikasih kapasitas yang gede 1 TB M.2 NVMe Gen 3. Lah katanya selalu dikasih yang terbaik, tapi kok masih dikasih NVMe Gen 3 ketika sudah ada NVMe Gen 4 yang speednya 6000 sampai 7000 Mbps. Karena memang untuk prosesornya yang pakai Ryzen 9 5900HX ini belum support PCIe Gen 4. Jadi ya dikasihnya NVMe Gen 3. NVMe Gen 3-nya ini beda karena lebih kencang dibandingkan NVMe Gen 3 yang lain. Ketika saya tes pakai Crystal Disk Mark, speednya itu untuk read ya 3500 Mbps dan untuk write-nya ada di 3200 Mbps. Dan memang untuk Ryzen 9 5900HX ini belum support PCIe Gen 4, tapi kalau kita ngomongin kenceng, dia kenceng banget dengan 8 core 16 thread. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, Ryzen 9 5900HX ini adalah prosesor yang biasanya digunakan di laptop gaming high end. Kayak contohnya di Legion 7 yang kita review kemarin, dia pakai Ryzen 9 5900HX. Jadi bayangkan sebuah prosesor yang biasanya ada di laptop gaming yang tebal dimasukkan di laptop setipis Yoga Slim 7 Pro ini. Cuman yang saya sayangkan, kenapa Lenovo nggak berani memasukkan dedicated graphic card di Lenovo Yoga Slim 7 Pro ini. Kalau alasannya nanti nggak optimal, nanti throttle, nanti bagian keyboardnya panas karena terlalu powerful, yang menurut saya nggak bisa alasan seperti itu ya. Karena brand lain itu ada yang form factornya tipis juga, cuman udah dikasih dedicated graphic card. Ada yang pakai GTX 1650, ada yang pakai RTX 3050, walaupun memang bukan yang versi full power, ada di 40 watt untuk TGP-nya. Cuman ya akan lebih baik dibandingkan dengan IGP bawaannya Ryzen 9 5900HX yang Vega 8 ini. Jadi seharusnya ya masih bisa lah kalau mau dimasukin. Tapi selain graphic card-nya yang saya komplain, untuk part lain udah oke lah. Contohnya untuk memori RAM-nya ini kita dapat yang 16GB LPDDR4 dengan dual channel, speednya 3200 MHz. Yang sayangnya untuk memori RAM-nya ini nggak bisa kita upgrade karena sudah disolder di motherboard. Tapi seenggaknya secara default dari pabriknya itu udah 16GB. Jadi kita nggak perlu upgrade lagi. Terus untuk storage sayangnya juga M.2-nya itu cuma satu aja yang sudah terisi dengan 1 TB NVMe Gen 3 tadi. Tapi karena kapasitasnya 1 TB, ya karena segmentasi laptop ini bukan untuk gamers ya, dimana gamers itu kalau 1 TB menurut saya akan kurang karena game-game sekarang itu size-nya udah gede-gede. Tapi karena Lenovo Yoga 9 ini segmentasinya untuk produktivitas dan juga bisnis, jadi 1 TB seharusnya sih masih cukup. Ngomongin soal cukup, sekarang pertanyaannya karena dia pakai Ryzen 9 5900HX 8 core 16 thread, prosesor yang biasanya ada di laptop gaming, di form factor yang setipis ini, pertanyaannya apakah coolingnya bisa cukup menghandle panas dari Ryzen 9 5900HX. Jadi untuk coolingnya dia punya dua cooling fan dan juga heat pipe yang exhaustnya itu ada di bagian belakang, dibuang ke belakang. Terus di bagian bawah laptopnya juga ada grill untuk membuang panas. Dan yang saya suka, walaupun dia pakai Ryzen 9 5900HX prosesor gaming, tapi fan-nya ini nggak terlalu berisik seperti laptop gaming. Jadi kalau misalkan kita lagi laptopan di cafe atau di perpustakaan ngerjain tugas, nggak mengganggu yang lainnya gitu kalau fan-nya terlalu berisik. Kalau kita pakai di mode idle, kipasnya ini cenderung silent malah ya, nggak ada suaranya. Dan di mode high performance pun juga nggak terlalu berisik. Kita bisa atur coolingnya ini dengan cara menekan Fn plus Q, ada 3 profile. Jadi ada smart cooling, high performance, dan power saving mode. Kalau di power saving mode, laptop ini hanya akan memakan energi sebesar 12,5 watt. Di smart cooling itu tergantung bisa 25 sampai 45 watt. Kalau di paling tingginya di high performance, dia bisa di 35 sampai 65 watt. Jadi dengan skenario high performance ini, kalau misalkan kalian lagi butuh rendering
rendering 4K atau produktivitas yang memang aplikasinya cukup berat, ya bisa pakai mode high performance. Tapi sekenceng apa performanya di mode high performance? Langsung aja sekarang kita tes, dan tes kali ini kita semuanya menggunakan mode high performance. Pertama seperti biasa kita coba di Cinebench R15 di skenario pertama, kondisi laptop dicas high performance dan hasilnya di single core-nya dia dapat skor itu 238. Kalau untuk multi core-nya kita running sebanyak 10 kali dan running pertamanya dia kenceng banget ada di 2019, running kedua sampai running ke-9-nya ada di kisaran 1900, running ke-10 malah 2019 lagi, mirip seperti running pertama. Terus untuk suhu temperaturnya ketika kita tes tadi di Cinebench R15, suhu tertingginya itu hanya ada di 76 derajat Celcius. Kalau untuk rata-ratanya dia cuma ada di 50 derajat Celcius, jadi suhunya bisa dibilang ini adem banget. Sekarang kita coba di skenario kedua, mode balance, kondisi laptop tidak dicas dan ada penurunan performa di single core-nya itu ada di 230 poin. Kalau untuk multi core-nya memang turun tapi masih kenceng loh ini dengan running pertamanya itu 1851 dan skor terendahnya ada di running keempat dengan 1783, tapi sisanya dia masih stabil-stabil aja. Sekarang lanjut kita tes untuk editing di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Kita render export ke 4K dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 50 detik. Di Blender dengan template BMW untuk CPU rendernya juga kenceng dengan 4 menit 7 detik. Untuk GPU rendernya ada di 6 menit 14 detik. Kalau tadi kita tes untuk CPU-nya, sekarang kita tes untuk GPU-nya dan hasilnya dia lolos di TimeSpy stress test dengan skornya yang cukup gede juga untuk sebuah laptop tipis, ada di 98,3%. Untuk tes lain di Fast Track-nya dia dapat 4038, terus di TimeSpy-nya dia dapat skor 1594. Lanjut ke tes gaming, Valorant. Kita coba di resolusi bawaannya ada di 2,8K dan grafiknya ada di high dan hasilnya dia masih bisa tembus di atas 100 FPS untuk average-nya. Untuk suhunya relatif dingin karena masih ada di bawah 90 derajat Celcius. Lanjut ke Dota dengan resolusi yang sama 2880 x 1800, 2,8K, grafiknya ada di best looking dan hasilnya untuk Dota juga masih playable dengan resolusi yang 2,8K-nya tadi ada di kisaran 35 FPS. Kalau mau nambah FPS lagi bisa diturunkan ke Full HD. Suhunya di Dota ini juga sama dengan Valorant, ada di kisaran 84 derajat Celcius. Lanjut ke game Genshin Impact dengan resolusi yang sama 2880 x 1800 di 60 FPS dan hasilnya untuk average FPS di resolusi segini dia ada di kisaran di bawah 30 FPS lah. Jadi kalau mau lebih enak lagi mainnya, settingannya bisa diturunkan ke lowest dengan resolusi Full HD. Game AAA terakhir kita coba di Assassin's Valhalla dengan resolusi yang bawaan laptop juga 2880 x 1800. Karena sebenarnya dia ini bukan laptop gaming, tapi saya cuman pengen tahu aja seberapa besar performanya di resolusi bawaannya. Dan hasilnya di Assassin's Valhalla dia cuma dapat average FPS itu 19 dan untuk suhu GPU-nya juga lumayan hangat di sini dengan 95 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut ke baterainya. Nah, baterainya ini juga diklaim powerful oleh Lenovo. Jadi baterainya ini memiliki kapasitas 61 Wh dan kalau misalkan kita masuk ke software Lenovo Vantage, selain kita bisa mengatur fan profilnya tadi, di Lenovo Vantage itu juga ada fitur yang paling saya suka yaitu rapid fast charging. Dimana dengan hanya 15 menit ngecas kita udah bisa pakai laptopnya selama 3 jam. Dan kalau misalkan kita mau ngecas 0 ke 100% dia hanya butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit. Untuk baterai 61 Wh menurut saya ini udah lumayan kenceng. Kalau untuk ketahanan baterainya ketika kita tes pakai video playback 1080p, brightness-nya ada di 150 nits, volume 20%, dia bisa bertahan sekitar 13 jam 12 menit. Kalau saya gunakan untuk browsing pakai Microsoft Edge dengan wifi-nya on dengan settingan brightness yang sama, dia bisa bertahan sekitar 12 jam 20 menit. Jadi walaupun dia pakai prosesor gaming yang biasanya cepet banget habis baterainya, tapi ketika dimasukkan di Lenovo Yoga Slim 7 Pro ini baterainya jadi awet. Tapi yang harus diingat, walaupun laptop ini performanya, baterainya emang gak usah ditanyakan lagi lah ya. Kalau kita pakai ngerjain hal-hal berat, bisa. Dipakai main game pun juga bisa. Cuman balik lagi kita harus sadar diri. Kita harus tahu diri walaupun dia pakai Ryzen 9 5900HX, ini Lenovo Yoga Slim, bukan Lenovo Legion dan dia nggak ada dedicated graphic card-nya. Jadi kalau kalian gunakan untuk main game-game AAA, ya memang dia masih playable, cuman ya kalau terlalu lama akan cukup panas dan akhirnya drop FPS dan mengganggu kegiatan bermain game kita. Karena memang untuk dimensinya nih tipis banget loh. Ketebalannya itu cuma 15 mm dan ringan juga, bobotnya itu cuma 1,39 kg. Biarpun dia ringan dan tipis bukan berarti build quality-nya ini pakai bahan-bahan plastik yang gampang pecah kayak ember gitu ya. Enggak ya, di Lenovo Yoga Slim 7 Pro ini dia pakai material metal yang pakai plastik hanya di bagian bezel layarnya aja. Dan layarnya ini, ngomongin layar ya, dia layarnya ini pakai kaca, bukan pakai layar-layar yang biasanya ada di laptop mainstream. Terus untuk spesifikasi layarnya juga udah oke banget, resolusinya itu ada
ada di 2,8K dengan aspek rasionya 16:10, panelnya pakai IPS. Tipe layarnya ini glossy dengan peak brightness-nya itu bisa ada di 400 nits. Untuk sebuah laptop 400 nits sebenarnya kurang kalau di Yoga ya. Kalau misalkan bisa dikasih 500 nits menurut saya akan lebih baik. Selain itu layarnya ini juga udah punya refresh rate 90Hz dengan 100% sRGB dan dilengkapi dengan Dolby Vision serta sertifikasi TÜV Rheinland untuk eye safe display dan juga low blue light. Jadi kalau misalkan kalian gunakan laptop ini dalam waktu yang cukup lama, mata itu minimal nggak cepet silinder lah, nggak cepet sakit. Dan dengan Dolby Vision-nya ini kalau kalian gunakan untuk entertainment, gambarnya itu akan ranah-ranah Dolby Vision gitu, ranah-ranah sinematik. Terus kalau kalian gunakan untuk editing karena udah 100% sRGB, ya colornya atau warnanya itu akan mendekati warna aslinya, di mana itu adalah tipe-tipe layar yang disukai oleh editor. Terus kalau kalian suka presentasi, layarnya ini juga udah bisa dibuka sampai 180 degree. Jadi kalau kita lihat dari spesifikasi layar, laptop ini udah bisa apa aja ya, dipakai main bisa, dipakai kerja berat juga bisa. Tapi kalau kita ngomongin kerjaan, sayangnya untuk portnya menurut saya sih kurang lengkap ya di Lenovo Yoga Slim 7 Pro ini. Di bagian kirinya ini cuma ada 2 buah USB Type-C 3.2 yang juga support dengan power delivery dan juga display portnya sampai 4K memang. Di bagian kanannya ada tombol power, terus USB Type-A dan juga audio jack. Cuman yang saya sayangkan dia tidak ada SD card. Ya bisa sih ya kita pakai dongle, cuman kalau misalkan udah ada built-in menurut saya akan lebih praktis lagi. Selain SD card juga ciri khasnya Lenovo hilang ya di Lenovo Yoga Slim 7 Pro ini. Biasanya ada privacy shutter webcam entah di atas atau di bagian pinggir untuk mematikannya secara mekanikal, tapi di SKU yang kita bahas ini dia nggak ada. Kalau untuk webcamnya sih standar, resolusinya itu ada di 720p 30 fps, cuman untungnya dia udah ada IR kamera. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke Windows Hello, cukup dengan face recognition aja kita udah bisa masuk. Dengarkanlah. Kalau kalian ngikutin DKID, pasti kalian tahu kalau saya adalah penggemar keyboardnya Lenovo. Dan di Lenovo Yoga Slim 7 Pro ini mungkin nggak usah kita bahas terlalu detail ya, karena keyboardnya ini masih sama pendapat saya dengan Yoga yang tahun lalu. Feel tactile-nya itu enak banget, tombolnya juga gede-gede untuk ukuran jari saya. Yang agak saya sayangkan adalah tombol arrow atas dan bawahnya yang menurut saya masih terlalu berdekatan. Udah itu aja. Untuk keyboardnya juga udah backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Gak ada komplain selain tombol arrow-nya tadi. Lanjut lagi, di bawah keyboardnya ada touchpad yang posisinya ini center to body. Feel dari touchpadnya juga nyaman, dia nggak keset. Feel tactile yang diberikan saat kita ngeklik juga enak. Dan yang paling penting touchpadnya ini juga udah responsif. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga Slim 7 Pro yang kode lengkapnya itu adalah 14ACH5. Kenapa saya ngomongin dengan lengkap? Karena untuk Lenovo Yoga Slim 7 Pro aja, variasinya itu banyak banget. Jadi kalau kalian pengen tahu yang kita review ini, kode lengkapnya adalah 14ACH5. Untuk harganya dia dibanderol dengan harga 18.950.000. Tapi dulu ya, sekarang udah turun harga. Saya lihat harganya itu sekitar 17 jutaan. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Jadi dia udah lumayan, harganya itu turun sekitar 1,9 juta. Dan tadi di awal saya bilang yang saya sayangkan kenapa Lenovo nggak berani memasukkan dedicated graphic card di Yoga Slim 7 Pro. Sampai akhirnya kemarin tuh saya lihat di beberapa marketplace Lenovo udah ngeluarin produk Lenovo Yoga S7 Pro juga yang pakai Ryzen 9. Tapi bedanya dia pakai Ryzen 9 5900 HS High Slim. Jadi kalau kita ngomongin performa ya lebih kenceng yang HX ini. Cuman itu ada banyak upgrade. Jadi kalau ini kan layarnya pakai IPS ya. Yang seri itu dia pakai OLED dan juga udah pakai dedicated graphic card dengan Nvidia MX 450. Harganya sekitar 18 juta sekian. Jadi pilihannya ya tergantung kalian. Kalau 17 juta dapatnya yang nggak ada dedicated graphic card. Kalau yang 18 juta sekian kita dapat panel OLED dan juga Nvidia MX 450 yang kita nggak bisa upgrade sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalian udah punya laptop ini, terus kalian mau upgrade panel layarnya jadi OLED, kayaknya bisa asalkan pinnya sama. Cuman kalau kita ngomongin update dedicated graphic card itu yang nggak bisa. Jadi mungkin itu aja pendapat saya tentang Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Kalau kita ngomongin kelebihan, ya kelebihannya ya dia Yoga Slim 7 Pro, laptop premium high-end-nya Lenovo yang keyboardnya udah nyaman. Terus dia selalu memberikan spesifikasi yang terbaik kecuali di dedicated graphic card tadi. Dan portnya menurut saya kurang ya. Ya walaupun dia memang tipis 1,5 cm, tapi seharusnya kalau misalkan mau tambah port lagi kayak HDMI terus kayak LAN kayaknya udah nggak bisa masuk. Dan satu lagi SD card, karena kalau saya pribadi sering banget saya memindahkan file dari kamera ke laptop. Kalau pakai SD cardnya laptop itu speednya bisa lebih kenceng ya karena built-in. Kalau pakai card reader atau dongle biasanya dilimitasinya itu di bagian port card readernya itu, jadi dia nggak bisa sekenceng ketika SD cardnya itu built-in dengan laptop. Udah sih itu aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.